Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya kita hadir di majelis ilmu hari ini. Bentar. Jadi pengen flashback yang waktu pertama kali kita mengadakan majelis ilmu di IKAD ini, yaitu salah satu mungkin rencananya Allah untuk mempertemukan kita sebagai duta kuantum wakaf, ya, sebagai magnetnya kebaikan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, dan relasi kita. Dan qadarullah, alhamdulillah hari ini saya bahagia banget karena kiranya ada beberapa tamu undangan yang mungkin hari ini juga saya baru kenal wajahnya, punten hampura. Saya baru kenal juga ya dari timnya Mbak Husni kalau nggak salah ya, di belakang itu Pak. Oh, ya alhamdulillah mungkin ada beberapa wajah, maaf. Berkenan untuk sedikit saya ilmu ya, waktu muakal atau akademi juga bisa memberikan sharing ilmu yang luar biasa dan sangat dahsyat ilmunya ya Bapak dan Ibu. Dan kiranya Bapak Ibu yang hari ini hadir, terutama Ibu Titin yang baru datang, barakallah, alhamdulillah, Mbak Nana, Pak Ben yang sudah melanglang buana kemarin ya Pak ya, hari ini hadir juga, dan insya Allah semua tamu undangan Bapak dan Ibu yang berkenan hadir di hari ini, tidak ada yang tidak mungkin Bapak dan Ibu. Ya, insya Allah Allah memberikan keberkahan, ilmu tambahan juga, dan energi kita sebagai umat yang membawa kebaikan dan mengajak umat untuk melakukan selalu kebaikan-kebaikan, terutama mengajak para relasi, saudara, keluarga, sahabat untuk mempunyai amal jariah wakaf tentunya. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai ya majelis ilmu siang hari ini, dan kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan hidayahnya juga ya, bahwa kita pun harus istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak dan Ibu, mungkin kiranya kita mulai dengan doa. Pak Ustadz Musin mungkin bisa pandu. Oh, langsung saja. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin sama-sama kita melantunkan surat Al-Fatihah. Kiranya acara hari ini mendapatkan keberkahan, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak dan Ibu mungkin sudah dapat undangan kemarin ya, yang baik baru maupun yang lama. Hari ini kita akan belajar kembali ya. Belajar bagaimana kita bisa sharing ilmu tentang kuantum wakaf, maupun bagaimana kita nantinya mengajak sahabat kita, relasi kita, mungkin saudara kita untuk juga menjadi duta kuantum wakaf Bapak dan Ibu. Ya, mungkin nanti di sesi akhir kita akan dengarkan juga bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu ketika siar wakaf atau relasi yang mungkin hari ini hadir ya, bagaimana mereka tahu tentang kuantum wakaf dari Alicia. Dan permateri hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Julhamdi selaku founder dari Duta Kuantum Wakaf. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, baik Kang Wahyu juga ya, kemarin sudah ikut Zoom-nya juga sedikit sekilas ya. Dan hari ini akan diperjelas kembali oleh Bapak Ustadz Julhamdi bagaimana kita bisa bersiar dengan baik dan benar dan menjadi duta kuantum wakaf yang amanah. Untuk waktu kami persilahkan Bapak Ustadz Julhamdi. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk Bapak Ustadz. Oke, makasih. Baik, sahabat-sahabat semua yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Saya ulangi lagi. Ya, menjawab salam dengan penuh ikhlas, semangat, dan
penuh doa. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Allah mudahkan langkahnya untuk diundang ke Baitullah. Ya, Allah berikan kekayaan, keberlimpahan yang berdampak untuk umat insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya, jadi ucapan selamat, salam dari ya Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita saling mendoakan untuk mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua ya, doa kebaikan untuk kita semua. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang hari ini hadir ya, dalam player yang kita sebar khusus di agenda hari ini adalah ya, ada 3 hal. Teman-teman yang hari ini hadir ya, yang kami undang hari ini hadir ke sini, ada 3 hal yang ingin kita sama-sama informasikan ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama adalah kebutuhan kita ya, kebutuhan lembaga, kebutuhan yayasan, kebutuhan organisasi ya, kebutuhan umat. Apa kebutuhannya? Ya. Kebutuhan bagaimana memiliki dana wakaf. Ya. Yang dana wakaf tersebut bisa membiayai kegiatan dakwah, program-program untuk umat. Contoh sederhana ya, Ustadz Valentino ini banyak sekali programnya untuk keumatan ya. Artinya juga membutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang bisa dipakai untuk mengelola program-program yang hasilnya, dampaknya juga akan kembali ke umat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu dari sisi dana yang bisa dipakai. Yang kedua permasalahannya adalah untuk menggerakkan ya kegiatan dakwah, kegiatan operasional, itu juga butuh dana. Itu juga butuh dana. Ya, kayak IKD ini aja bayar listrik, ya kan? Kebutuhan menggaji staf-staf yang ada, ya, hal-hal sederhana. Itu per bulan kalau satu orang aja gajinya 2-3 juta, ada 15 orang aja udah berapa puluh juta yang harus dikeluarkan. Setuju ya? Sekolah, ya, punya guru oke lah, ya. Kalau sekolah mungkin ada iuran ya, iuran guru yang dibalik lagi buat bayar guru. Tetapi kalau lembaga sosial ya, organisasi umat seperti IKD ini tidak ada bisnisnya. Ya, yang ada adalah pengeluaran terus. Dari sisi yayasan pesantren, sekolah itu pun membutuhkan dana operasional selain memang ya yang bisa didapatkan dari iuran masuk sekolah umpama ya, ataupun iuran bulanan ya. Boleh tutup, itu suaranya kuat sekali buat tuh. Ngalahin suara mic ya. Oke. Ya. Itu juga membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Ya, untuk pembiayaan kegiatan operasional bulanan. Nah, bagaimana mendapatkan dana itu? Ya. Di sini ada satu peluang kita bisa mendapatkan operasional bulanan itu nilainya sangat besar sekali. Ratusan juta bahkan ya. Bahkan bisa miliaran per bulan. Oke ya. Yang ketiga, permasalahan kita nih. Sebelum saya bahas permasalahan kita, saya ada pertanyaan sedikit. Saya mau pertanyaan dulu. Ini ada satu pertanyaan dulu ya. Ya, sebelum saya bahas tentang yang tadi. Kita semua hari ini ya, dengan kondisi zaman sekarang ini ya, situasi saat ini setelah Covid ya, keseharian kita, apakah kondisi keuangan kita baik-baik saja? Nah, ini pertanyaan dulu nih. Ya. Apakah baik-baik saja? Ya, nyatanya tidak baik-baik saja. Ya, banyak sekali kebutuhan, ya. Kebutuhan wajib sehari-hari untuk biaya hidup, ya. Biaya anak sekolah, ya, dan biaya lain, banyak banget gitu ya. Belum lagi kalau kita masih punya utang. Belum lagi kalau kita punya target ke depan, kapan mau umroh, kapan mau haji. Ya, umrohnya mau sendiri, mau berdua, mau sekeluarga. Ya, kapan mau haji? Haji terlalu lama nunggunya. Ya, yang reguler aja berapa tahun tuh? 20-30 tahun. Yang plus aja 5-7 tahun, yang furoda itu 300-500 juta paling enggak. Kan nggak mungkin berangkat sendiri. Harus ada dana 1 miliar minimal untuk berangkat dengan pasangan kita. Mau kapan punya uang 1 miliar? Kan masalahnya juga. Mau kapan punya uang 1 miliar untuk bisa berangkat haji? Yang belum haji terutama ya. Ya, atau memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Nah, atau kita ingin hidup standar-standar begini aja. Ini pertanyaan buat kita semua yang hadir ya. Biar fokus dulu ke saya. Diskusinya nanti setelah ini. Ya. Oke. Ya, Syaferina nanti lanjut dulu ya.
Pertanyaan berikutnya untuk kita semua. Saya pengen fokus yang hadir hari ini, ya. Renungan sekali lagi buat yang hadir hari ini, buat kita semua. 5 tahun ke depan. Syaferina, siapa nih? Ya, Pak Husni. Saya yakin semua di sini sudah punya kerjaan, sudah punya usaha, ya, sudah punya yang menghasilkan biaya hidup buat kita kebutuhan sehari-hari. Saya yakin semua sudah ada itu. Tapi pertanyaannya adalah, ya, 5 tahun ke depan, ya, 5 tahun ke depan, kehidupan kita dari sisi income, apakah mau standar kayak gini aja? Setiap bulan, belum habis bulan, sudah habis. Mikirin lagi bulan depan, mikirin lagi bulan depan. Sehingga target-target kapan kita punya rumah yang bagus, yang nyaman, kapan kita punya mobil kendaraan yang nyaman, kapan kita beri kenyamanan kepada keluarga kita, kapan kita wujudkan impian orang yang kita sayangi. Bisa nggak nih, pertanyaan saya yang kedua adalah 5 tahun dari sekarang. Kalau kita lanjutkan aktivitas kita itu, ya, keseharian kita itu atau pekerjaan kita itu, mohon maaf banget, bisa nggak tuh kita punya income 200-300 juta per bulan yang bisa kita pakai tuh untuk biaya haji, biaya umroh, biaya beli rumah, dan lain sebagainya, ya, untuk dakwah, untuk umat, ya, bisa nggak? Ya. Nah, maka hari ini hadir, poin ketiganya adalah, ini ada satu peluang yang kami tawarkan, yang kami ajak, yang ini disampaikan. Yang peluang ini mempunyai 3 dampak. Satu, bisa menyelesaikan kebutuhan pesantren, yayasan, korporat, atau apapun yang pengen punya dana. Yang pengen punya dana umat jangka panjang. Dana abadi umat, dana wakaf yang bisa dipakai ya untuk balik lagi. Manfaatnya buat umat, ya keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk hak nazirnya, ya. Yang kedua, menjalankan aktivitas ini bisa mendapatkan income yang cukup besar, ya. Saya mau kasih lihat, ya. Ya. Sedikit saja, cuplikannya saja, ya. Tahap pertama, ini saya sebelum bicara bisnisnya, tahap pertama kita bisa punya income 7 juta dan ini nggak butuh waktu lama, 3 bulan aja jalaninnya. Ya. Saya janji teman-teman mau jalan ini 3 bulan pertama 7 juta, ya. 6 bulan kedua, ya, kalau fokus dari syaratnya, nggak bisa main-main, ya. Nggak bisa cuma sekedar join tapi nggak jalanin, nggak mungkin dapat. Setahun ke depan, ya, 25 juta per bulan menjadi hak teman-teman ujrohnya, ya, income yang didapatkan. 2 tahun, ya. Di tahun 2025 jalanin dari awal tahun 2025 sampai akhir 2025 deh. 50 juta income per bulan, ya. Tahun 2026 deh, ya. Jalanin hal yang sama, ya, sebagai profesi duta wakaf ini saya jamin teman-teman bisa punya income 200 juta per bulan. Dan kalau ini kita lakukan, ya, sebagai yayasan, ya, ini menjadi satu peluang operasional bulanan yayasan. Kalau ini kita lakukan secara personal sebagai duta wakaf, ya ini menjadi income bulanan kita. Nah, 200 juta ini bisa kita pakai lah tadi itu. Pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen haji, pengen umroh. Ini yang saya janjikan buat teman-teman yang hari ini hadir, ya, peluang dari tahun ini sampai 2026. Per bulan bisa punya penghasilan 200 juta per bulan. Caranya gimana? Oke, ya, penghasilan. Ya, kalau sekarang nih kalau kita mau lihat mah yang punya ratusan juta udah banyak banget lah per bulannya, ya. Di teman-teman kita di kantor kita, ya, yang punya 500 juta, 1 miliar per bulan, bahkan yang 10 miliar per bulan, yang paling tinggi 20 miliar per bulan sekarang udah ada juga orangnya, ya. Oke. Nah, bisnisnya apa? Oke. Sebelum kita bicara itu, ya, sebelum kita bicara itu, ada satu hal yang mau saya perbaiki sedikit mindset kita ini. Ya, karena kadang kala yang jadi masalah adalah di lapangan ketika saya ketemu dengan orang-orang, ya, ngomongnya apa? Ini menyedihkan sebenarnya. Duniawi banget ngomongnya. Nah, ini tolong dikasih nanti saat, ya. Banyak kan di antara ustadz-ustadz kita atau mungkin dai-dai itu yang kalau ngomongin duit, ya, ngomongnya nggak usah duniawi banget deh. Ya kan? Padahal kita masih di dunia nih. Ya, untuk ngejar akhirat pun butuh dunia nih. Ya, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansi nasibak wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, jangan lupakan dunia, kan? Nah, tapi kalau kita ngomongin income ratusan juta per bulan, miliaran per bulan, sebagian orang nggak suka nih, ya.
Udahlah, biasa-biasa aja hidup, nggak usah ngoyo banget gitu loh ya. Nah ini saya mau perbaiki mindsetnya. Yang pertama ya, mindsetnya. Ini Ustadz Valentino sering bicara tentang ini ya. Beliau punya buku ya tentang bagaimana mindset orang muslim dengan kekayaan itu. Ya, Utsman bin Affan berapa triliun dia ketika meninggal tuh? Ya 2 triliun, 2,5 triliun. Abdurrahman bin Auf 6,2 triliun kekayaannya ya pada saat meninggal. Itu asetnya tuh dari kebunnya, dari rumahnya bukan 1 2 ya. Rumahnya sahabat-sahabat ini banyak loh. Ya, aset-aset rumahnya. Nah, kita mau punya mobil 2 ya. Ontanya berapa ontanya? Ratusan kan? Kita onta 1 aja nggak punya kan begitu. Nah, itu kadang mindset yang sering salah ya. Jadi kalau kita punya mobil 2, rumah 3 tuh kecil ya. Bukan muluk-muluk amat, bukan duniawi amat karena para sahabat itu rumahnya banyak. Ya, terbukti mereka punya rumah di Mesir, punya rumah di Kufah, punya rumah di Baghdad, punya kebun di mana, punya onta berapa ratus onta mereka punya. Ya. Punya kekayaan ketika meninggal masih meninggalkan kekayaan triliunan. Ya, ini perlu saya perbaiki dulu nih ya. Yang kedua adalah orang kaya punya ladang pala lebih banyak. Seringkali saya bicara tentang uang ini, ngajak teman-teman kaya punya uang ratusan juta per bulan, itu mental, ya. Otaknya nggak mau terima, Ustaz. Ya. Bagi mereka udahlah, saya cukup hidup gini aja dah, 20-50 juta cukuplah per bulan. Bahkan 10 juta dah cukuplah per bulan. Ya. Ini saya mau perbaiki mindset ini, ya. Kaya itu nggak ada dosanya, karena kenapa? Kata Rasulullah SAW, ya suatu ketika para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, datang, ya. Ya Rasulullah, enak banget jadi orang kaya. Itu komentarnya. Kenapa? Kami baca Quran, mereka baca Quran. Kami sholat, mereka sholat. Kami kau ajari zikir, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, mereka juga melakukan zikir lebih banyak lagi. Mereka bisa berjihad dengan harta mereka. Mereka bisa berangkat ke Mekah untuk umroh, ya, untuk berjuang di jalan Allah. Kami nggak punya. Kata Rasulullah apa? Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang kaya di antara kalian. Jadi kalau kita di sini sukses kaya punya income 1 M per bulan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Benar ya? Setuju ya? Umat ini butuh kita orang-orang yang kaya nih. Jadi bukan umat ini ya, kita ini menjadi beban, menjadi beban umat ya. Ayolah kita di sini sebagai para duta wakaf yang di sini ada satu peluang bisa mendapatkan income yang besar ya. Kalau kita jalankan, kita menjadi support dakwah nih. Nah, itu ya. Oke. Bagaimana? Ya, oke, balik ya. Bagaimana cara menjalankan bisnisnya? Saya balik dulu ke tantangannya nih, sedikit biar kita terbuka ya. Adanya tantangan itulah kita nanti melihat peluangnya. Ya, ini saya bicara dulu nih, biar teman-teman paham ya. Kenapa kita ada di sini? Ya, karena ada tantangan. Di tengah tantangan itulah kita masuk untuk mengambil peluangnya, ya. Apa tantangannya nih? Kalau kita lihat ya, biar kita paham. Saya ulangi lagi nih, nggak mau sebenarnya saya ulangi buat teman-teman semua. Tantangannya adalah tanah wakaf ini udah banyak. Titik-titiknya itu ada 435.000 hektar titik. Yang sudah diwakafkan, yang sudah punya sertifikat wakaf itu 287.000 lokasi. Tapi ya 90% tanah wakaf ini nganggur. Nggak ada duitnya. Benar Ustaz ya? Nggak ada duitnya. Kita punya banyak program, ya Ustaz ya, benar ya? Punya banyak rencana. Duitnya ini masalahnya di mana nih? Ngumpulin duitnya nih gimana nih? Tempatnya ada, bangunnya pakai apa? Ini pakai daun. Ya. Ini kan tantangan. Nah, untuk orang mau wakaf 1 miliar, 2 miliar, 1 juta, puluhan juta, mau nggak orang keluarin? Kalau tidak tersentuh hatinya, tidak ada urgensi, tidak ada merasa butuh. Ngapain sih saya harus keluarin uang untuk wakaf? Ada yang lebih penting. Saya mau beli rumah belum, kendaraan belum, anak saya masih sekolah, ya kan? PR-PR lain belum. Sehingga bagi mereka untuk keluarin uang membangun ini menjadi wakaf, ngapain? Disitulah pentingnya di sini adalah edukasi, minimnya dana wakaf dan lemahnya edukasi wakaf. Peran kita dulu di sini, teman-teman. Bagaimana menumbuhkan pemahaman orang agar dia butuh wakaf. Nah, inilah kita pelajari di setiap minggunya. Nah, hari ini memang kita nggak pelajari itu dulu tuh. Ya, nanti ada teman-teman kita nih akan ngajarin, ya ada Mbak Mila lain bagaimana nih menimbulkan kebutuhan umat agar berwakaf. Ini saya sampaikan tantangannya. Nah, peluangnya gede banget. Ya.
Potensi aset wakaf itu 2.000 triliun per tahun, 2.000 triliun per tahun ya. BWI bilangnya, bukan saya ya. Baru terrealisasi 400 miliar per tahun. Ini ada nih ya di beritanya di Kompas September 2019. Kenapa terjadi? Pola pandang. Wakaf sunnah, zakat wajib. Kalau saya lakukan zakat dapat pahala, kalau nggak saya berdosa, kalau wakaf nggak saya lakukan nggak jadi masalah. Pola pandang, pola pikir ya. Dan khutbah Jumat tentang wakaf berapa sering kita dengar? Kajian tentang wakaf berapa sering ibu-ibu pengajian? Jarang banget. Maka kita ambil tuh peluangnya di situ tuh. Ngomongnya adalah wakaf. Khutbah Jumatnya wakaf. Pengajiannya wakaf. Ya, apa yang disampaikan dalam pengajian wakaf itu ini buktinya nih ya. 32% saja yang ngerti wakaf. Ya. Kecil sekali. Nah, ini tadi kebutuhan umat tadi. Ya, butuh pesantren kan, butuh duit dong, bangun kelas dan lain sebagainya kan. Ya, di corporate kan butuh dana juga dong, mengembangkan corporate-nya kan. Bagaimana kalau ada dana puluhan miliar yang bisa dipakai tanpa harus dituntut balik karena itu adalah uang wakaf yang bisa diproduktifkan. Kan keren banget. Gitu ya. Nah, jadi kebutuhan umat ini butuh dana wakaf. Oke. Nah, inilah masuk kita ke edukasi. Jadi kita di sini memberikan edukasi pada umat. Paling penting dalam edukasi pada umat ini adalah ya tentang kematian. Jadi kalau kita bicara tentang wakaf adalah ya bicara tentang perjalanan akhirat panjang kita. Maka perjalanan kita di dunia ini ada dua ya. Ada dua nih. Ya. Perjalanan di dunia kita mati. Nah, di sini kan kita kuburan nih, almarhum Abdul Hamdi. Ya, kita semua mati nih, ya. Nggak apa-apa bilang begitu ya. Lari lahir sekarang sampai 41 tahun, dikit lagi nih, 70 tahun kalau umur panjang meninggal, ya kan? Banyak orang, nah ini ya, penting ya saya sampaikan buat kita semua nih hari ini, biar kita sadar nih. Banyak orang habisin duitnya, ya, waktunya, tenaganya untuk ya impian dunia yang pasti ditinggalkan. Ya kan? Yang pasti tinggalkan, lupa membangun sesuatu yang pasti mereka akan tuju. Perjalanan panjang. Ya, ini kan sering kali kita bahas ya. Nah, ini materi sharing kita kan ada kita lihat sampai nanti apakah ke al-jannah, apakah ke an-nar, surga atau neraka. Ya kan? Mana yang lebih pantas kita perlu siapkan? Perjalanan kita yang cuma 70 tahun atau perjalanan kita yang ribuan tahun? Bukti ribuan tahun apa? Yang di alam kubur sekarang kan belum terjadi kiamat zaman Nabi Adam sampai sekarang. Masih menunggu di alam barzah. Kira-kira bekal kita untuk perjalanan seminggu, pertanyaan saya. Yang sering keluar kota siapa? Sering keluar kota, Ustaz? Siapa yang sering keluar kota? Ada yang, Mbak Bila, kalau keluar kota seminggu, perlu nggak tinggalin bekal buat keluarga seminggu? Perlu bawa bekal juga nggak seminggu? Kalau sebulan, perlu dana sebulan dong. Kalau setahun, kalau selamanya, ada dua makanya. Nah, bicara produk kita ada dua nih, teman-teman ya. Kita bicaranya adalah kenapa kita harus jalanin ini? Ada dua. Kita di dunia ini kan, ya, dunia ini kan kita tinggalkan nih. Ada anak, ada istri. Ya minimal anak istri lah atau pasangan lah, ya kan, keluarga. Yang ini semua butuh apa? Butuh apa teman-teman? Butuh biaya hidup. Idealnya berapa nih? Idealnya kalau sebulan pengeluarannya 20 juta atau 10 juta, berarti setahun berapa? 120 juta, kalau 10 juta deh. Ya, saya rasa kurang, sekolah aja nggak segitu ya. 10 juta nih. Dikali 12 bulan, 120 juta. Cek. Balik ATM-nya udah 120 juta belum? Atau ATM suami udah ninggalin Bu Lia nih, kalau meninggal ada 120 juta nggak di ATM-nya dia? 120 juta, udah ada belum? Rekening suami. Serius nih. Gitu lah. Alhamdulillah kalau ada. Yang belum ada nggak apa? Yang belum ada 120 juta minimal biaya hidup keluarga. Hah? Belum ada. Mau ada nggak? Kalau mau ada kan ada tabelnya. Nih, mau ada nih sederhana nih, ya. Nih, kita langsung ke fokus nih. Mau ada nih, ya. Biar kalau kenapa langsung ada nih yang pria nih. Kita ambil yang 1 juta aja hari ini. Usia berapa suaminya? Usia 45, Pak. 45.
usia 45, kalau mau ada uang 1 juta sekarang, ya, plus punya wakaf 1 juta, plus kalau kenapa-kenapa sama suaminya 1 juta lagi keluar duitnya, itu cuma 500.000, 18.000 per hari iurannya. Dengan 18.000 per hari, orang, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, sudah punya jaminan uang 100 juta di rekeningnya. Sebagai biaya hidup kita, biaya hidup anak istrinya, jaminan hidup anak istrinya. Kenapa kita perlu lakukan itu? Karena Al-Quran bilang kan, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim haulan. Haulan satu tahun, walaupun masa tunggu itu enggak harus setahun, diubah dengan arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Masa tunggu istri kalau meninggal suaminya nikah lagi. Ya, minimal 4 bulan. Artinya kewajiban kita nih, para suami nih, minimal ada biaya hidup buat anak istri kita setahun atau minimal 4 bulan. Cara nyiapin hari ini ada. Buatlah program namanya program wakaf di Kuantum Wakaf. Dapat wakaf 100 juta, punya warisan 100 juta, punya dana 100 juta. Cuma 500.000 sebulan. Nah, itu kebutuhannya adalah orang yang masih di dunia. Kan kita meninggal nih. Ya kan? Semua orang pasti meninggal, pasti kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti mati. Ya kan? Nah, setelah mati ini kita di sini nih, yang akhirat ini, ya. Kalau yang ditinggalkan aja perlu bakal untuk perjalanan kita tadi, ya. Setelah kematian kita, almarhum, memang hari ini sudah lebih berat mana antara amal dan dosa kita. Ya, poinnya tolong diingat lagi nih. Mana yang lebih berat antara amal dan dosa? Maka produk yang kita tawarkan itu adalah bagaimana ya orang ya bisa punya wakaf. Contoh di sini nih, masih muda Pak, siapa tadi? Masih 40, belum 40 ya? Belum ya? Ya. Belum 40 nih. 39, 2 juta sebulan. Itu sudah bisa punya wakaf 500 juta. Nah, wakaf 500 juta ini, itulah yang kita bawa kemana? Ke IKADI, ke pesantren kita. Contoh, mau menghimpun wakaf buat pesantren 500 juta. Dikali 10 orang aja udah 5 miliar dana abadinya. Pasti diterima nggak dana wakaf itu? Ini banyak pertanyaan yang kedua nih, Ustaz. Pasti diterima nggak? Kan masih lama. Siapa yang bilang masih lama? Ya, ingat ya, pertanyaan sering nih. Kalau saya punya wakaf ini 500 juta, kan diterima oleh IKADI masih lama. Siapa bilang? Bukti nyata nih. Kita kemarin, ya, mana Pak Ben? Saksi nyata sama saya berangkat. Ya, saya mau kasih lihat. Buat teman-teman yang hadir hari ini. Ya, bahwa nggak perlu nunggu waktu lama. Ya, mudah-mudahan ada di sini nih filenya. Serah terima wakaf arisalah. Nih ya. Nih. Emang nunggu waktu lama? Ustadz Firman Bahar almarhum buat polis tahun 2021 kalau nggak salah ya. Dia konsultasi ketemu kita sama Pak Ben ada orang yang di sini ya. Datang ke Depok ngobrol Desember kemarin tanggal 13 Desember 2023. Suaminya meninggal, ibu ini menerima dana santunan asuransi 400 juta dari Allianz Syariah, yang 120 jutanya diserahkan ke Yayasan Ar-Risalah, pesantren Ar-Risalah Padang. Ini ketua yayasannya nerimanya. Ya. Wakaf dari suaminya sebesar 120 juta. Ya. Emang masih 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Karena kematian itu kita nggak pernah tahu kapan, maka wakaf ini harus disiapkan dari sekarang. Nah, inilah tugas kita, mindsetnya. Banyak orang yang salah. Kan masih lama saya dapat dana wakaf ini. Siapa bilang? Kan masih lama saya mati. Siapa bilang? Nah, disitulah tugas kita. Tolong dibantu tutup pintu, kuat banget suaranya. Ya, saya agak terganggu kalau ada suara lain, gitu ya, melebihi suara saya. Ya.
Jadi tugas kita di sini adalah bagaimana memberikan edukasi kepada umat. Wakaf tuh nggak usah nunggu lama-lama. Ada loh caranya. Berwakaf mudah, ringan, punya warisan langsung, punya dana wakaf ready hari ini. Kapanpun dipanggil kita udah tenang. Nah, itulah fungsi ini. Kita memasarkan produk wakaf dari asuransi ini fungsinya adalah ya agar setiap orang sudah tenang. Kalau kenapa-kenapa, anak istri yang sudah ada 100 juta, 200 juta, 500 juta untuk biaya anaknya. Anak itu dong. Anak saya 4. Ya. Satu orang yang sekolah di Mafiro 3.500.000. 2 orang udah 7 juta tuh. Ya, yang masih SD 1,5 juta, 3 juta, 10 juta. Untuk biaya sekolah doang. Ya. Untuk sekolah doang. Ngambil rumah saya 13,5 juta, ada 20 juta sebulan. Ya, untuk yang lain-lain makan emang cukup sekali makan 200.000, mana ada. Keluar deh. Ya. Ke mall. Aduh, kalau mall 500.000. Warung tenda. Ya, saya makan warung tenda itu, ya. Ya, bawa anak istri itu keluarnya berapa tuh? Minimal 300.000. Sekali makan. Kalau 2 kali makan 600.000. Dikali 30 hari berapa duitnya? Emang nanti kalau kita meninggal anak kita nggak butuh biaya makan? Emang kita nggak perlu bayar listrik? Emang nggak perlu bayar sekolah anak? Tanggung jawab kita. Nah, tugas kita sebagai duta wakaf ini adalah menyadarkan, memberikan edukasi. Kita semua ini pasti mati. Kita punya tanggung jawab loh pada keluarga kita. Ini ada solusinya loh. Kalau kita meninggal kita bisa punya warisan. Kalau kita meninggal dunia kita sudah punya wakaf. Oke teman-teman ya. Nah. Itu yang di Mafiro, yang di bukan Mafiro tadi. Itu tadi di Arisalah. Yang ini pesantren lain nih, apa? Lembaga wakaf, inisiatif wakaf. Suaminya meninggal. Istri dan anaknya menerima dana santunan asuransi dan mewakafkan untuk apa? Wakaf uang. Nah, ini tadi. Bisa juga dana ini menjadi wakaf uang, wakaf produktif, Ustaz. Ya, contohnya di sini, ya. Lembaga Nazir Wakaf, inisiatif wakaf menerima dana santunan asuransi ini sebagai wakaf uang. Ya, wakaf uang itu wakaf yang bisa diproduktifkan, dijadikan bisnis usaha, hasilnya buat wakaf. Atau wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang itu dalam bentuk bangunan nantinya jadi masjid, jadi sumur, jadi rumah sakit. Ya, rumah sakit pun bisa menjadi wakaf uang, wakaf produktif yang keuntungannya bisa untuk umat lagi, ya. Nah, tinggal kalau orang wakaf ini mau kita bawa kemana? Ya, mau kita bawa kemana wakafnya? Nah, inilah peluang, Ustaz. Contoh, kita bawa ke Masjid Darussalam. Dari Jamaah Darussalam sendiri. Punya jaminan biaya hidup keluarga, punya jaminan wakaf, yang kalau meninggal, uang wakaf ini ke yayasan masjid itu sendiri, Ustaz. Gitu. Nah, kemarin saya ngobrol sama Ustaz Nur Effendi itu. Mau masuk ke yayasan pesantrennya Ustaz siapa itu. Ya. Dan ini kan sudah kita lakukan nih. Kita udah himpun di beberapa pesantren, dana wakaf ini Mafiro ya sudah 56 M, IKD sudah 27 miliar dana abadi wakafnya ya untuk jangka panjang. Oke ya. Ini Mafiro nih, udah cair belum? Sudah. 3 bulan nih. Ya. Ini 3 bulan. Ikut program ini meninggal. Kurang 500 juta, 100 juta jadi wakaf. 400 juta biaya hidup keluarga. Nah, oke ya. Jadi produk kita ini adalah ya produk yang bermanfaat untuk setiap orang. Ingat, setiap kita yang punya tanggung jawab kepada anak dan keluarga butuh ini, produk ini. Ya, kita butuh produk ini. Karena kenapa? Karena kita pasti meninggal dan ada yang ditinggalkan. Maka kalau di rekening kita, ya saldo di ATM kita belum ada 500 juta, kan kita bisa buat nih, ya. Pak Ben ya, kita bisa buat produk ini, wakaf 500 juta nih. Plus waris 500 juta. Plus dana kritis 500 juta. Cuma 74.000 per hari, ya. Pertanyaannya, aduh berat nih, harus ngeluarin 2,5 juta. Oke. Perhatiin ya. Bagi sebagian orang, kita nggak boleh mengukur kantong orang dengan kantong kita ya. Jangan ngukur kantong orang dengan kantong kita, ya. 2,5 juta contoh ya. 2,5 juta bisa wakaf 500 juta. Kalau ada peluang wakaf nih.
Kalau ada peluang wakaf, bisa berwakaf 500 juta. Mau niat wakaf buat siapa aja? Orang tua mau diniatkan nggak? Nama orang tuanya siapa? Pak Karim ya, satu. Bapak Karim, Masya Allah, Karim ya. Ibunya mau diniatkan juga pahala wakafnya. Ibunya? Namanya? Yeni. Bu Yeni. Mertua mau diniatkan buat pahalanya untuk mertua? Namanya? Iya, walaupun dia sudah meninggal, dia tetap dapat pahalanya, pahala wakafnya. Khairuddin, ya. Khairuddin. Terus ibu mertuanya? Hayati. Istrinya? Fajrin, ya. Kemudian namanya? Anak? Abdullah. Terus satu lagi buat diri sendiri? Hah? Bahrul. Kita hitung ya. Wakaf 500 juta diikrarkan ya. Oke. Kita lihat dulu. Kita lihat di video ini sebentar ya. Kita lihat satu video ini deh ya, yang sering kita dengar atau yang jarang kita dengar aja, yang ini aja deh. Saya ambil yang satu ini contoh. Dengar dulu ya. Soalnya 500 juta dia. Indonesia dengan nilai wakaf sebesar 450 juta rupiah dari manfaat santunan asuransi jiwa syariah harian sebesar 1 miliar atas nama Rahmawati Rais, dan uang tersebut diwakafkan untuk pembangunan masjid dan dakwah melalui nazir wakaf lembaga wakaf IKADI. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk diniatkan pahala wakafnya sebagai amal jariah kami sekeluarga, yaitu Ayahanda Haji Muhammad Rais bin Likang dan Ibunda Haja Batriyah binti Haji Marzuki. Saya Rahmawati Rais, suami saya Harus Budianto, dan anak-anak saya Nora Ramadhani, Bisa, Ahmad Gabriel Prawira Atmojo, dan Inayah Maulidah Bismawardhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini serta bermanfaat untuk umat yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kami semua sekeluarga di surganya kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, ya. Umur baru 39 ya? Benar nggak? 39. 2.100.000. Kok saya tahu? Ya kan? Tadi udah ngobrol soalnya. Nah, kan? Nah, itulah kesempatan kita ngobrol, gali umurnya berapa. Ya, biar tujuannya ini. Kalau umurnya baru 39 ya 2 juta aja. Kalau 40 kan 2 juta. 2 juta deh, pas 2 juta. 2 juta Pak Bahrul ya. 2 juta itu ya dibagi 30 hari. Dibagi 30 hari, dibagi 6 orang, 7 orang yang melihat wakafnya. Dibagi 7 orang. 9.500 rupiah. 9.500 rupiah untuk sama-sama kumpul di surga. Punya pahala wakaf 500 juta sekeluarga. Cuma nyisiin 9.500 untuk ayah yang sudah berjasa, untuk ibu yang sudah mengandung, untuk anak kita sayangi. Menurut Pak Bahrul nih, berat nggak sih 9.500? Enggak kan? Iya. Sedangkan pengeluaran kita sehari aja berapa coba? Tanpa kita sadari. Kenapa berat? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Al-Baqarah, ini sering banget. Ini tolong dipegang ayat ini, ya. Ketika kita berat keluarin uang itu, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan seringkali membuat kita berat, takut miskin, takut kurang. Al-Baqarah 267, 269 tuh.
Kan ayat atas tentang sedekah, kan tentang infak, tentang mengeluarkan harta Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takutin dengan kemiskinan. Jangan, nanti kurang. Nanti kamu nggak bisa bedain itu. Padahal yang kita lakukan ini adalah, nih Pak Bahrul nih, kan ada 500 juta buat anak istri. Kalau sampai kenapa-kenapa, kan kita nggak tahu umur kita. Yang kedua, 500 juta menjadi wakaf kita. Menjadi wakaf kita untuk akhirat. Nah, sedangkan kita alokasikan 9.500 per hari atas jasa orang tua kita untuk barang-barang kumpul di surga. Menyampaikan inilah tugas kita. Karena kalau tiba-tiba langsung saya bilang, Pak Bahrul, ayo wakaf 500 juta, per bulan 2 juta. Tidak ada kebutuhan. Ngapain Pak Bahrul harus keluarin uang 2 juta untuk wakaf? Tapi kan Pak Bahrul tahu bahwa ya punya tanggung jawab kepada keluarga, ya. Perjalanan akhirat masih panjang. Di dunia saja kita keluarin uang besar banyak untuk sesuatu yang masih kita tinggalkan, masa iya kita alokasikan untuk bekal akhirat kita berat. Padahal itu kan manfaatnya kembali kepada keluarga kita, kembali kepada kita dalam kubur. Maka materi yang sering kali kita sampaikan adalah ya, poinnya apa dalam acara-acara kuantum wakaf kita? Nih, ya. Harapannya amal kita bertambah dengan kita punya wakaf tadi menjadi wakaf Quran, wakaf masjid, wakaf dan sebagainya, ya. Dan menjadi naungan di alam barzah kita. Apa hadisnya? Ingat nggak hadisnya apa nih? Hadis ini, ya. Nih, hadis riwayat Ahmad, ya. Kullu mri'in fi zilli shadaqati yaumil qiyamah hatta sila bainan nas. Setiap manusia ini kita semua akan dinaungi oleh sedekah kita di alam kubur kita sampai perkara-perkara kita diputuskan. Jadi 9.500 inilah yang akan menaungi kita nih Pak Bahrul nih. Ya, yang akan menaungi kita setiap harinya di alam kubur kita. Nah, itulah fungsinya ya teman-teman ya. Oke, berapa orang? Nah, kalau 2 juta kayak Pak Bahrul, 2 juta ya. Berapa orang sih yang kita edukasi untuk buat program wakaf 500 juta, wakaf 500 juta, waris 500 juta, ya, dengan per hari, per bulannya 2 juta, berapa orang? Butuhnya berapa orang? Kalau 30 juta dibagi 2 juta berapa? 15 orang ya? 15 orang ya? Jadi, kesimpulannya di sini. Kesimpulannya kita hanya butuh 15 orang yang kita edukasi, ya. Yang kita edukasi untuk si bapak tersebut, ya, si Pulan tersebut mempunyai wakaf 500 juta, mempunyai uang santunan asuransi untuk warisan keluarga 500 juta, mempunyai cover harga 500 juta. Cuma 15 orang. Dari data handphone kita yang ratusan bahkan ribuan orang itu. Cuma butuh 515 orang. Nah, baru kita hitung nih. Tadi kan adalah penjelasannya berapa yang kita dapatkan. Tadi saya sampaikan di sini, ya. Ya. Ini kan peluang yang kita dapatkan adalah ini contoh kalau 30 wakif berarti yang tadi 1 juta. Ini cuma 15 wakif aja yang 2 juta. Angka 7 juta per bulan itu dari mana? Nih, kita hitung ya. Kita hitung. 15 orang dikali 2 juta itu omsetnya 30 juta. Nah, ini bisnisnya nih. Saya bicara bisnis sekarang nih. Ya, saya bicara bisnis. 15 orang dikali 2 juta, dikali ya, omsetnya 30 juta, dikali komisinya, ujrohnya. Ujroh 23,25%. Berarti kalau Pak Bahrul ya bergabung menjadi duta wakaf, memberikan edukasi wakaf kepada 15 orang dengan mengajak wakaf 500 juta tadi, ya, Pak Bahrul per bulan dapat 6.900.000. Sudah bisa bayar wakafnya sendiri. Masih ada lebih 5 juta. Masih ada lebih 5 juta untuk kebutuhan tambahan income kita. Di luar income kita sudah ada. Nah, maka bisnis yang kita lakukan adalah setelah itu apakah kita masih harus menawarkan program wakaf ini? Tidak. Yang kita lakukan adalah kita membentuk tim duta wakaf. Teman-teman, poin penting. Teman-teman ada di sini semua yang hadir ya.
Seperti hari ini Bu Lia ngajak 3 orang. Seperti itulah yang harusnya kita harapkan. Ya, Bu Lia ngajak 3 orang, yang diajak teman-teman ini menjadi duta wakaf juga. 4 orang, 5 sama Putri berarti. 5 orang. Ya, pas. 5 orang ini melakukan hal yang sama nih. Putri juga ngajak 15 orang. Sama, namanya siapa? Liana, 15 orang ngajak wakaf. Putri ini? Bu Ria, Ria, ya, mirip namanya Putri lagi ya. Ya. Semuanya ini melakukan tugas yang sama. Bicara tentang penting punya wakaf. Bicara penting punya waris, ya. 2 hal itu aja. Penting punya wakaf untuk bekal akhirat kita, penting punya waris untuk bekal dunia yang kita tinggalkan, orang yang kita tinggalkan. Ini ada programnya loh. 15 orang saja tetangga kita, Ustaz ya. Apalagi Ustadz punya banyak jamaah. 15 orang aja, Ustaz. Pilih yang paling kaya, yang hanya bisa mengeluarkan 2 juta nih. Kemudian cari 5 tim yang mau bergerak menghimpun wakaf. Oke, kita hitung ya. Berapa nih? Perhatian ke sini ya, kalkulatornya. 5 orang ngajak 15 orang. Yang bisa nabung 2 juta juga kan? Yang bisa ikut programnya 2 juta juga. Ini omsetnya nih. Omsetnya ya. Omset dari tim kita. Berapa hak komisi kita? Ya dikali 23,25% dulu. Ya ini komisi mereka masing-masing nih. Yang dibagi 5 ya. Kita sebagai perekrutnya, sebagai leadernya, ya itu dapat 55%. Ya, 55% dikali 55%. Jadi Lia nih dapatnya 19 juta Lia. Dari ini kan dapat 7 juta, dapat 7 juta, dapat 7 juta, dapat 7 juta, dapat 7 juta. Lia-nya dapat 19 juta, ditambah Lia punya income sebelumnya tadi. 7 juta. Kan 2 tahun komisinya, ingat. Jadi Lia untuk dapat income 26 juta itu simple Lia. Sesimpel itu. Kalau mau bekerja berkarir di perusahaan, Mbak Mila nih perusahaannya. Berapa tahun untuk dapat 26 juta per bulan? 28 tahun. 28 tahun. Mbak Mila sudah di Toyota berapa tahun? 28 tahun. Ya, oke. Ada rapat ya. 28 tahun baru bisa punya gaji bulanan 28 juta. Di sini tadi yang penting selesaikan target kita 15 orang, ajak tim 5, langsung melakukan hal yang sama. Nggak perlu nunggu 28 tahun. 8 bulan aja udah bisa, 6 bulan aja. Tinggal bagaimana kitanya, greget nggak? Greget nggak jadi orang kaya? Greget nggak mau haji? Greget nggak mau berangkat haji peroda? Greget nggak mau beli mobil? Greget nggak nih? Kalau nggak ada gregetnya, ya, anak butuh biaya sekolah nih 10 juta sebulan. Greget nggak sih kerjanya? Kalau nggak bisa bayar sekolah nih. Kalau nggak rumah mati listrik nih. Kalau nggak kita nggak bisa bahagiain keluarga kita nih. Gregetnya itu penting. Greget melakukan edukasi wakaf, syiar wakaf. 26 juta mah nggak perlu nunggu 28 tahun. Cukup 2-3 bulan kalau mau kerja serius sih. Ya setahun deh, setahun 26 juta per bulan loh income-nya. Manfaatnya jelas kan? Wakaf 500 juta, waris 500 juta. Untuk umat itu. Mindsetnya perbaiki untuk mereka loh, bukan untuk kita. Kan 1 miliar, kalau mereka nggak mau, mereka sendiri yang rugi yang nggak dapat 1 miliar. Nah kita komisinya cuma berapa? 2 juta, komisinya berapa sih? Dikali 23,25%. Komisinya cuma 400.000. Nggak bikin kita miskin demi Allah. Dapat 400.000 pun nggak bikin kita kaya. Tapi bikin orang yang nggak mau ambil produk ini rugi dia. Nggak punya warisan buat keluarga 500 juta. Nggak punya wakaf 500 juta. Yang rugi mereka. Mindset. Jadi ketika kita nawarin orang wakaf yang preminya, iurannya per bulan itu 2 juta. Komisi kita cuma segini loh. Nggak kaya-kaya juga kita dengan komisi segini. Nggak bikin kita miskin juga, dia nggak mau. Kenapa harus takut, harus ragu, harus nggak enak? Nggak enak nawarin segitu. Padahal kan manfaatnya buat mereka sendiri 500 juta. Wakafnya warisnya 500 juta. Oke ya. Nah, tahap ketiga. Kita hitung langsung nih. Ya. Tahap kedua ya, 20 juta ya.
Yang penting teman-teman ada greget mau ngejar 25 juta nih. Setahun harusnya selesai. 5 bulan pertama sama 7 bulan berikutnya. Kejarin ya. Tim harus aktif. Nah, tahap ketiga, bagaimana dapat income 50 juta ini? Kita hitung ya, kita hitung. Tahun 2025 semua di sini bisa punya income 50 juta per bulan, saya jamin. Hitungannya begini, hitungannya. Ya. Hitungannya begini. 5 orang dong tadi. Bisa nggak punya teman 5 yang diajak juga? Bisa kan? Tim kita yang 5 harus melakukan hal yang sama. Rekrut 5 dikali 5. Omsetnya berapa? 15 orang. Kali 15 orang. Dikali preminya berapa tadi? 2 juta. Kali 2 juta per orangnya. Ini omsetnya nih. Komisinya berapa komisinya? Komisinya kita kembalikan dulu ke mereka masing-masing, yaitu 23,25 per. Kita dapat apa? Dapatnya royalti namanya. Apa dapatnya? Royalti. Ya, royalti ini kan dari cucu kita, bukan dari anak kita. Anak kita cuma 5, cucu kita 25. Nah, dari cucu kita, royaltinya 17%. Dikali 17. Jadi kita dapat royalti 29 ditambah tadi yang kita masih punya kan 2 tahun. 26 juta tadi. Kan masih berjalan komisi 25 juta yang 20 jutanya. Sebenarnya 55 juta sih. Jadi untuk dapat income 55 juta itu hitungannya adalah ya tim kita yang 5 punya tim yang 5. Oke, income berikutnya 200 juta. Kita hitung lagi bareng-bareng ya. Income 200 juta ini tadi kan 5 dikali 5. Ngajak lagi 5. Berapa nasabah? Berapa wakif? 15. Kali 15 wakif juga. Berapa iuran wakafnya? 2? Kali 2 juta. Ini omsetnya nih. Dikali komisi mereka. Berapa komisi mereka? 23,25%. Dikali royalti kita. Berapa royalti kita? 17. Ini royalti kita nih. Dapat nih. 148 juta ditambah 55 tadi. Masih berjalan. Karena kan 24 bulan. 2 tahun. 200 juta. Inilah yang saya tawarkan di awal tadi. Kita bisa punya dana operasional bulanan untuk yayasan kita 200 juta. Kalau kita tawarkan ini ke yayasan pesantren. Ada Pak 200 juta untuk bisa dipakai yayasan. Kalau personal kita, ya udah. Tabunglah 100 juta sebulan buat nanti berangkat haji tahun depan. Ya kan, haji Puroda. Cukup suami istri. Setahun ditabungin 100 juta aja udah 1 miliar. Ya kan, tahun depan berangkat haji Puroda kita. 3 tahun lagi yang pengen haji Puroda, kerja keras. Yang pengen haji Puroda nih, kita nih 3 tahun lagi. Kan 2024 nih kerja keras nih. 2025 tadi baru income kita 55 juta. 2026 income kita segini nih per bulannya. Tabung. Bisalah kita berangkat haji Puroda kalau memang benar-benar mau kejar haji Puroda. Kan begitu. Kalau pengen beli rumah, bisa nyicil udah nih. Iya kan? Kalau kontan ya silakan tabung lagi. Masih ada setelahnya nggak? Masih ada. Ya. Walaupun di sistemnya nggak saya buat ya. Kita buktikan nih ya. Tadi berapa? 5 kali 5. Ya kan? Dikali 5 lagi. Ya, dikali 5. Yang tahap berikutnya. Dikali 15 orang. Ya, dikali omsetnya 2 juta. Ya, dikali 23,25% komisi mereka, dikali royalti kita. 2027 harusnya sudah bisa dapat 700 juta. Ini royalti doang, belum ditambah 200 juta yang tadi. Ya. Tambah 200 juta yang tadi kan masih berjalan. Dari mana angka 900 juta itu? Ya. Secara bisnis kan, detailnya kalau kita mau hitung, ya. Saya pernah bikin tuh. Ya, nih. Hitungannya ya, 200 juta jadi 900 juta digenapin aja. Tadi kan 900 berapa tadi? Kalau mau berjalan lagi 4,5 miliar, ada belum di efisien di Allian ini? Ada. Demi Allah ada. Mati hari ini kalau saya berbohong. Yang punya income 4,5 miliar ini. Demi Allah ada. Ya, division. 22 miliar ada nggak per bulan? Ada, Pak Denny. Pak Denny Utama 20 miliar dia. Hampir dikit lagi 22 miliar per bulan. Kalau nggak salah, ya kalau mungkin bulan-bulan ini mungkin sudah masuk dia.
Karena royaltinya itu 8 generasi. Tadi kan kita baru bilang ya, 5 generasi pertama. 5 kali 5, 25 generasi kedua. Generasi ketiga 125. Generasi keempat 625. Generasi kelima berapa udah tuh? 17% semua loh. Generasi ke-6, generasi ke-7, generasi ke-8. Omset dari 8 generasi 17%. Inilah yang bisa menghasilkan 22 miliar per bulan. Kita melihat itu enggak? Nah ini yang saya mau benar-benar ajak teman-teman yang ngelihat itu enggak kita. Yang kita tawarkan manfaat untuk orang punya wakaf, punya waris. Yayasan pesantren punya dana wakaf. Nilai wakafnya berapa sih yang tadi? Kita hitung ya. Ya, kita hitung ya. Tadi kan wakafnya begini. Adalah 5 orang pertama ya. Sendirian kan masih ini 5 kali 5 ya, kali 5 kali 5 kali 5. Dikali wakafnya itu 500 juta tuh. 1,5 triliun itu udah wakafnya. 1,5 triliun mau dibawa ke mana? Bawa ke IKADI, bawa ke Kampung Maghfirah, bawa ke Dompet Duafa, bawa ke Al-Azhar, atau mau bawa ke yayasan kita sendiri, atau bawa ke masjid kita sendiri, atau mau dibawa ke pesantren kita sendiri, kan bisa. Ya kan? Ini kan satu peluang dana abadi jangka panjang. Mesti terima nggak 1,7 triliun? Mesti terima. Karena kenapa? Orang mesti mati. Apakah 5 tahun lagi, 10 tahun, 20 tahun lagi di depan? Nah, artinya di sini teman-teman, ya kita di sini tuh menawarkan apa buat orang-orang? Manfaat buat akhiratnya, punya bekal abadi, wakaf, yayasan punya dana wakaf, 1,7 triliun, 1,5 triliun loh wakafnya. Kita bisa punya income ratusan juta, miliaran. Kerja kita sehari-hari apa? Syiar wakaf. Ya, maka di sini poin yang saya tambahkan nih, ya. Nih. Dengan income yang besar, halal, berkah, akan banyak partner yang mau terlibat secara serius dan fokus dalam membantu umat mempunyai amal jariah wakaf dan berperan aktif dalam menghimpun dana wakaf yang bermanfaat untuk umat. Mbak Mila udah punya 200 juta per bulan, masa iya masih ngerjain yang lain? Bener nggak? Mbak Lia udah punya income 200 juta per bulan, masa iya masih ngerjain yang lain? Masa iya masih banyak mainan yang lain? Bener nggak? Pasti fokus dong ngerjain ini aja kita. Udah jelas pahalanya. Berapa triliun itu menjadi masjid, menjadi abadi untuk umat nantinya yang pahala yang masuk ke kita. Berapa income-nya itu udah. Ya kan? Insya Allah. Ya, menjadi pribadi yang kaya, sukses, berwakaf miliaran. Lah income-nya 20 miliar, wakaf per bulan 1 miliar dong minimal. Wakaf per bulan, wakaf cash, wakaf tunai. Ya kan? Dan berdampak untuk umat. Sustainable income, sustainable amal. Dapat pahala jariah, dapat income jariah terus-menerus. Kebayang kita punya tim sekian tadi. Nah, itu energinya tuh. Ya teman-teman ya. Jadi yang penting fokus nih, bantu umat berwakaf cuma 15 orang aja. Tawarin wakaf dengan program yang ada ini. Yang penting kita mau belajar bagaimana mengedukasinya. Ya. Nah, tinggal kita lihat link kita masing-masing semua. Oke, terakhir. Ya. Income yang terus mengalir dan pahala jariah terus mengalir. Kita ngajak orang wakaf, dia dapat pahala, dapat warisan, kita dapat uang dan dapat pahala. Ya. Jadi bisnis kita ini adalah bisnis yang halal berkah syar'i, ada fatwanya. Bonusnya apa? Produk yang bermanfaat untuk umat, income-nya besar yang bisa diwariskan. Kalau kita meninggal bisa diwariskan, nggak hilang. Kita berkarya di sini, meninggal dunia, income kita nggak hilang. Anak bisa melanjutkan income kita. Ya, motivasi meraih pahala dan surga, menjadi partner wakaf. Produknya dari Alianz Syariah, ya. Kemudian ini fatwa MUI-nya tentang produk ini, ya. Ini Dewan Pengawas Syariahnya, ya. Yang bawa ke Indonesia Pak Habibie. Ini dana kelolaannya, jadi Indonesia 42 triliun, dana kelolaannya Alianz, ya. Klaimnya 13 triliun per tahun bayar klaimnya, ya. Ini apa namanya penghargaan Alianz Syariahnya, ya. Ini nazir-nazir wakafnya sekarang sudah ada 8, ya. Yatim mandiri sama tambahannya BMM. Nah, boleh nggak yayasan kita majuin lagi nanti? Bisa. Yang penting kita melengkapi persyaratan sebagai nazir wakaf. Ya, nanti kita ajukan ke Alianz. Ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Ustaz Agus datang. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Mila MC kita. Silakan. Ya. Ini saja.
Baik, Masya Allah, tabarakallah. Merinding juga ya Bapak dan Ibu kalau dengerin tadi penjelasan dari Ustadz Julhamdi bahwasanya kita yang dipilih Allah hadir di majelis ilmu hari ini tentunya mempunyai energi yang luar biasa yang tadi disampaikan Bapak Ustadz Julhamdi ya. Dan betul Bapak dan Ibu, kalau kita jauh-jauh dari energinya sesama duta wakaf, kadang setan itu menggoda terus ya, menggoda untuk kita tidak melakukan hal kebaikan, untuk kita tidak melakukan syiar wakaf ya. Qadarullah memang 2 tahun lalu saya gabung dari duta wakaf ini, saya nggak kenal Pak Jom, tapi karena memang saya minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan kebaikan di mana saya kepengen banget jadi manusia yang bermanfaat untuk umat, untuk sahabat saya dan keluarga besar saya juga. Dan qadarullah ketika saya menjalankan ini memang Bapak dan Ibu, godaan setannya luar biasa. Makanya memang saya selalu dekat-dekat banget dengan komunitas duta wakaf. Kenapa? Setiap energi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Julhamdi itu udah menjadi charger ya energi kita. Kalau kata HP mah harus dicas gitu ya. Nah hari ini alhamdulillah energi yang kita dapatkan luar biasa dari Ustadz Julhamdi. Mungkin Bapak dan Ibu berkenan untuk memberikan applause yang paling luar biasa untuk Bapak Ustadz Julhamdi. Insya Allah energi ilmunya ya, apalagi ya, manfaatnya ya, dari ilmunya akan menjadi energi yang luar biasa untuk kita di sore hari ini. Dan mungkin sebelum acara berikutnya, yaitu ada sedikit acara yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Ustadz Agus. Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Atau sudah join semua jadi duta wakaf? Sudah ya? Mbak lihat timnya udah join semua? Oh insya Allah. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Nggak ada ya? Mungkin baik Bapak Ustadz dipersilahkan. Saya Valentino. Ini kedua kali saya. Sebelumnya di yang makin paham saya. Nanti tinggal teknis saya. Saya tahu produknya apa, caranya udah tahu tadi kurang lebih. Dan saya tahu ini produk under Aliansi Syariah. Itu saja ya. Pertanyaan saya cuma satu. Reassuransinya kemana? Oke, itu aja. Baik, alhamdulillah. Nah, baik, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Mungkin Bapak Ustadz Julhamdi langsung bisa jawab. Oke, kalau nasabah ambil produk di bawah 5 miliar, kalian masih cover semua, tidak direlakan ke yang lain. Ya, kalau dia ambil asuransinya masih bawah 5 miliar. Nah, kalau di atas 5 miliar, ya itu dia diasuransikan. Ada dua, tapi saya nggak hafal lagi ya. Ada asuransi yang di Indonesia, ya yang memang dia bukan reasuransi. Gitu. Ya, ada dua, tapi saya nggak hafal. Ya, ada teman-teman. Caranya kita lihat 5 miliar. Tapi kalau nasabah cuma ambil produk seperti ini enggak? Merit sama Arab. Oh iya, lagi. Merit syariah sama Arab. Oh iya, berarti yang dua. Saya lupa. Itu kalau dari 5 miliar. Kalau 9 miliar. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz Julhamdi. Gimana Bapak Ustadz paling terjawabkan ya? Arab. Iya. Ya. Baik, ada pertanyaan kembali Bapak dan Ibu? Silakan kalau pertanyaan yuk. Kita tunggu persiapan selanjutnya. Ya, baik, mungkin saya ingin mengingatkan kembali ya untuk Bapak dan Ibu atau teman-teman semua yang hari ini atau sudah join jadi duta Quantum Wakaf. Nah, salah satu toolkits-nya adalah teman-teman harus segera mempunyai kartu nama duta Quantum Wakaf. Ya, kemudian untuk guidance-nya, bagaimana kita melatih nantinya untuk kita sharing wakaf atau syiar wakaf, teman-teman harus punya yang namanya buku Quantum Kit. Ya, nanti boleh. Baik. Boleh pesan ke Mbak Anissa, baik kartu nama maupun untuk
buku Quantum Kit-nya ya. Minimal ketika teman-teman nanti mau siar wakaf atau sharing wakaf ke teman, keluarga dan relasi, ya itu ada panduannya ya, seperti slide yang tadi dibawakan oleh Bapak Ustadz Julhamdi, itu ada cetakan bukunya. Teratur ya. Oke, sorry. Paling itu aja ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan. Ya, baik, kita akan sambut Bapak Ustadz Agus untuk sesi berikutnya. Bapak dan Ibu, kita beri aplaus untuk Bapak Ustadz Agus. Baik, makasih. Ya, sambil nunggu saya siapin. Jadi teman-teman semua, ya kita ini sekarang ya ingin menjangkau wakaf ini dengan metode-metode yang sampai ke milenial, sampai ke orang gitu ya. Karena kalau kita harus selalu one by one, waktunya juga terbatas ya. Nah, Ustaz Agus ini kebetulan memang beliau adalah kita kenal semua ya, nada ya. Nah, membuat lagu namanya Tetap Ada Walau Tiada. Ya, maksud lagu wakaf. Nah, ini kalau Ustaz bapaknya tuh ngomong bebas lah di sini ya. Biar teman-teman yang baru datang juga tahu nih maksudnya gitu ya. Betul Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam suasana yang indah ini. Dan ini akan menjadi saksi kita di akhirat bahwa kita bersama-sama telah mulai melangkahkan kaki untuk apa? Untuk berdakwah di bidang wakaf. Sebenarnya saya ikut wakaf ini sudah lama. Waktu itu melalui wakaf di MUI. Ada yang ikut waktu itu? Sama Ustaz Rafiq? Ada ya? Nah, kemudian terjadi sesuatu di mana kita perubahan struktur, akhirnya itu sudah berubah. Ya Bu ya, sekarang Ustaz Rafiq bahkan mengusik takut berapa masalah? Haji, ya. Bahkan saya pun sempat ikut sudah di Aksan kalau gitu ya. Nah, vakum akhirnya dibajak dengan Islami oleh Fazil itu. Nah, bicara mengenai dakwah ini, ya kita biar gimana pun konsep kita adalah dakwah. Ada beberapa unsur dakwah yang memang menjadi sesuatu yang perlu sama-sama kita perhatikan. Minimal itu ada 5 ya kan. Di sana ada yang namanya dai. Kita ini adalah doa, kita ini adalah dai. Dan bahkan waktu kalau masih kuliah itu seringkali disampaikan ana doa qabla kulli syai'. Saya ini adalah pendakwah. Nah, kemudian kita juga punya madu. Kalau dalam wakaf ini sebenarnya adalah sasaran kita. Target marketnya, madunya itu siapa sih sebenarnya? Nah, kemudian ada lagi yang namanya madah. Madah itu adalah konten. Konten kita yang kita sampaikan itu adalah tentang wakaf. Tapi wakaf kan luas, semua wakaf yang bagaimana? Ya. Nah, ketiga adalah metode antara madah dengan wasilah. Ini kadang-kadang ada kaitannya. Karena gini, ada orang sebenarnya yang tidak perlu terlalu banyak kita bicara. Saya sedikit punya pengalaman salah satunya, tapi bukan terkait dengan wakaf. Saya ingat waktu itu saya sedang lalu bersama almarhum Ustadz Jeffrey kan. Waktu itu saya ingat beliau itu mau diminta untuk menjadi wakil gubernur Banten, mendampingi Bang Haji Rano Karno nggak salah ya. Wah ribet tuh. Semua orang menyampaikan dalil. Ustadz, wah lebih baik dakwah aja segala macam. Panjang lebar, dan juga para ustadz ya kalau ngomong kan
Masing-masing punya dalil. Kemudian dia nanya sama saya. Saya jawab, saya bilang sederhana aja. Pertama karena saya terbatas dengan dalil, Pak. Yang kedua juga saya bilang, dia udah terlalu banyak dalil. Dia nanya, terus gimana menurut lo? Jawaban saya sederhana. Cuman begini kata saya, emang lo betah? Dia mikir, enggak. Ya udah nggak jadi deh, gitu doang Pak, selesai itu. Jadi perdebatan panjang tentang dalil, itu selesai dengan sebuah pertanyaan dari saya, emang lo betah? Enggak. Ya kalau nggak betul ngapain? Ya udah nggak jadi langsung. Nggak jadi gua. Nah artinya tadi yang ingin saya sampaikan adalah, ya ada sisi metode-metode dakwah yang memang bisa kita lakukan secara efektif. Ya, terkadang kita kan terlalu berpikir tentang konten nih. Makanya saya ke dalam public speaking saya sudah menyampaikan kita itu, ya. Kita itu menguasai materi atau dikuasai materi sebenarnya. Kira-kira gimana? Menguasai atau dikuasai? Apa bedanya menguasai dan dikuasai materi? Nah, mungkin agak susah membedakan, tapi terasa. Ya, terasa ketika kita sebagai audiens atau kita sebagai pembicara itu juga. Kalau kita dikuasai materi, apalagi kita menggunakan PowerPoint, maka kita selalu terfokus dengan PowerPoint itu, ya. Sehingga ada hal-hal yang harusnya mengalir secara runtut, karena kita hanya terpaku pada itu, akhirnya penyampaiannya menjadi kaku gitu. Ya kalau gitu apa gunanya PowerPoint dong? PowerPoint memang berguna. Itu sebagai guidance sebenarnya, semuanya sudah ada di dalam kepala kita. Makanya tadi begitu Pak Zul menjelaskan gitu tentang hitung-hitungan segala macam, Pak. Kebetulan teman saya kan Irdon, dia memang perbankan. Dan di tim saya bilang tolong lu kuasai dulu ya. Gue males ngitung-hitungan kayak gitu. Saya bilang buat saya adalah saya ingin ngajak orang aja deh. Kebetulan sekarang saya sama Erwin juga. Erwin udah daftar belum, Pak? Erwin Yahya. Udah ya. Nur, enggak, ada lagi nih. Nur Effendi itu Ustadz Nur. Ada lagi Erwin ini teman saya di Senada. Nah, dia juga mau ikut. Dia juga sebagai salah satu sekarang ini, dia punya perusahaan trainer. Nah, saya lagi mengemas satu konsep trainer judulnya Spirit of Golden Moment. Nah, Golden Moment itu apa? Ujung-ujungnya adalah wakaf. Wakaf itu adalah Golden Moment. Dan ini sebenarnya pernah saya berikan waktu mengadakan pengajian untuk para profesional pengajian usia lanjut itu di BSN. Ya. Bank Syariah, ya kan, waktu itu melalui yayasannya itu, ya, yang punyanya yang di direkturnya Pak Kiki. Nah itu diadakanlah pengajian untuk para prime customer ya. Nah ujung-ujungnya apa? Ya mereka ini harus membangun golden moment buat diri dia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan kampung akhirat, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Ini persis tadi yang beliau sampaikan. Mencari akhirat, tapi ternyata kita dapat Pak bagian dunia. Irdon udah ngitung tadi, enak bener kalau gitu ya, pasif income. Ya udah itu tugas lu saya bilang. Nah, jadi memang, ya mohon maaf Azul ini memang perlu ini ya. Nanti makanya saya bilang saya juga mungkin dengan tim ya untuk ketemu termasuk Ustadz Nur. Tadi harusnya dia kesini gitu. Nah ini kadangkala para ustadz itu paham, Mbak. Cuman berpikirnya terlalu ngejelimet. Ustadz Nur awalnya kan sudah pernah ikut sebenarnya. Tapi kenapa dia kemudian tidak waktu itu tertarik? Karena berpikirnya terlalu jauh. Saya bilang lu terlalu keberatan dalil sih kepala lu soalnya. Jadi berpikir terlalu panjang gitu. Saya cuma ngomong sederhana. Sekarang gini, kalau ada orang yang berwakaf, lu seneng nggak? Seneng. Kira-kira lu mau nggak ngebantu orang untuk berwakaf? Mau dong. Nah, kira-kira lu mau nggak ketika lu membantu orang berwakaf, lu dapat sesuatu dari situ? Mau nggak? Nggak bisa saya bilang. Kenapa? Karena lu belum menjadi anggota. Gitu langsung. Jadi itu kan pemikiran sederhana, Pak. Betul nggak? Ngapain pakai dalil jauh-jauh? Karena dia sudah tahu semua itu di kepalanya udah kebanyakan bahkan. Bahkan dia goyang sedikit dalil jatuh tuh saya pikir itu. Nah. Jadi yang kita perlukan memang teamwork. Nah, tadi kalau kita bicara
Tadi 4 ada komponen tadi dakwah ya. Pertama dai, kedua madu, ketiga adalah madahnya, keempat adalah wasilah metodenya. Dan kelima itu thariqah. Thariqah itu adalah media yang mau kita gunakan apa. Nah kita, ini kan sekarang biar bagaimanapun, kita sekarang bersentuhan sangat erat dengan yang namanya media digital. Nah kebetulan saya memang S2-nya di komunikasi dakwah ya, jadi memang dekat banget. Apalagi dosen saya ini Kang Arul ini, Ruli Nasrullah, dia ini bahkan sebagai konsultan digital untuk semua kementerian, gitu. Nah, sudah saatnya memang kita menggunakan. Dan apa sebenarnya bagian untuk kita bisa memanfaatkan itu? Maka inilah tools-nya. Kenapa kok pakai lagu? Ya bisa aja pakai yang lain, Pak. Cuman kan orang biasa kalau ngomong tuh ada back sound-nya, ada sesuatunya gitu. Jadi lagu ini bukan sesuatu yang utama. Tapi lagu ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk supporting. Ya, untuk supporting apa? Media, untuk supporting ide-ide ataupun apa yang ingin kita sampaikan. Nah, ya di samping itu liriknya juga memang harus lirik yang mengena. Ini liriknya memang gini Pak, ada beberapa kesulitan ya ketika membuat lagu yang seperti ini. Ini kan lagunya sebenarnya adalah campaign produk. Campaign produk itu kesulitannya kita terjebak kepada apa ya? Jadi gini, kalau orang mendengarkan lagu tentang produk, orang tuh tahu apa produknya ini, ya. Nah, tapi saya sama tim berusaha membangun ini menjadi sebuah lagu yang mudah-mudahan enak didengar gitu. Jadi orang secara nggak sadar kalau dia dengerin itu, dia nggak tahu kalau sebenarnya ini adalah wakaf. Tapi kemudian ada kata-kata itu, oh ternyata ini apa sih? Gitu. Nah, alam bawah sadar inilah yang ingin kita mainkan. Ya, nah kemudian kemarin sempat di awal kan saya menyampaikan lagu dengan kemasan musik yang agak ngerok ya Pak ya. Itu ngerok tuh Pak, duduk pakai drum. Saya bilang sama Pak Zul kayaknya mantan rocker juga, beliau kayaknya demen dengan nada yang. Saya bilang Pak, musik yang kemarin, ini kalau untuk segmentasi wakaf, saya bilang kurang pas. Saya berpikir apa? Akhirnya muncullah ide ketemu. Boleh di ini Mbak? Nah, terus lewatin aja, lewat lagi. Nah ini dia nih. Ayo sudah tadi, ya konsep lagunya itu seperti ini. Light Jazzy. Jadi bukan jazz yang berat Pak. Kalau jazz yang berat kan keriting, nggak kayak gitu. Yang simple aja. Nah kemudian saya kasih yang bikin lagu itu referensi musik-musik sekarang. Saya juga termasuk setiap hari saya mendengarkan radio kayak Gen FM. Itu maksudnya bukan karena saya suka dengerin radio, tapi ingin mengamati budaya apa sih yang sekarang sedang ada di anak-anak muda nih. Musik yang seperti apa yang sedang dia gandrungi. Maka saya update. Nggak kudet misal. Oh sekarang karena di saya kan juga di sini budaya MUI ya, jadi juga kita memang harus mengikuti, memahami apa yang ada gitu. Kayak tadi contoh, anak-anak sekolah saya, anak SD, mau ngomong apa nih? Saya pancing nih, ini sedikit gak apa-apa kita cerita lah ya, ini sebagai contoh aja. Bicara tentang Isra Miraj. Isra Miraj itu adalah bicara tentang keyakinan kita kepada Allah. Nah, jadi saya bilang, kalian ini, ya, kalau ingin minta sesuatu, minta komputer, mintanya sama orang tua apa sama Allah? Nah, ini tauhid ini Pak. Orang tua, oke. Yang ngasih duit, orang tua apa Allah? Boleh deh kan? Yang ngasih duit siapa ya? Ngasih duit orang tua saya. Dari mana orang tuanya dapat? Dari kantornya dari mana? Nah ujung-ujungnya maka kita mengajak anak itu untuk apa? Berpikir ketika kamu pengen sesuatu, ingat Allah. Ketika kamu sedang gelisah, ingat Allah. Ketika kamu sedang merasa hatinya galau, ingat Allah. Keluar deh lagu. Menangislah, kan kau juga manusia. Ada yang tahu nggak? Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni,
Jika tak ada tempat untuk kembali, bawa lukamu biar aku obati. Takkan berhenti kakiku berlari, ada hal yang tak mereka. Terus beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Itu saya nyanyi itu, ikut semuanya. Nah, saya sampaikan, lagu ini sebenarnya memiliki nilai-nilai ketuhanan. Kalau kamu lagi gelisah sakit gitu loh, menangis, boleh kita menangis. Ya kan, karena kita tuh manusia. Sampaikan pada jiwa-jiwa yang bersedih. Nah, ujungnya itu enak tuh, apa tadi tuh? Selama ini kau hebat, selama ini Allah tuh hebat. Hanya kau tak didengar. Nah, ini tafsirun jalan lain dari Agus Ridwan. Nah, ini yang saya maksud, masuk ke dalam budaya yang sekarang. Walaupun saya adalah generasi kolonial, Pak, tapi kita harus berusaha untuk mengupdate yang milenial yang seperti apa. Maka ini salah satunya. Nah, pilihannya adalah lazy. Lazy singing itu nyanyinya kayak malas-malasan gitu. Nah, ini saya ambil dari konsepnya itu ada lagu yang kemarin sempat 2022 tuh meledak banget. Yang di nana di esok hari. Jadi nana ni nana nani pernah nggak? Nana gitu musiknya. Saya dengar, wah ini ternyata itu luar biasa tuh. Nah, coba saya bilang yang bikin musik, tolong bikin hawanya itu kayak begini. Jadi bukan sekedar bikin musik itu bikin, karena saya latar belakang saya produser ya. Saya memproduser itu Opik, UJ sama Debu. Ya, jadi produser itu harus tahu apa yang harus dilakukan. Maka seringkali saya berdebat, ada yang ngomong anak nasyid, kenapa sih produser suka maksain? Ada satu yang ngaku produser, saya sebagai produser nggak maksain. Saya bilang begini, ada dua kemungkinan kenapa produser tidak maksain. Yang pertama, yang diproduserinya itu udah hebat banget. Contoh, misalkan Dewa, nggak mungkin produser itu ikut-ikut ngarahin, Dani lo bikin musiknya begini, nggak mungkin. Ya, jadi kalau dia itu memang tidak mengarahkan, kenapa? Karena memang musisinya udah hebat banget. Satu. Yang kedua, si produser nggak tahu mau bikin apa. Ini yang kebanyakan terjadi. Jadi dia serahkan itu sama music producer. Nah, sehingga akhirnya musik produser yang menghayal, dia nggak tahu begitu ke produser gimana. Gini dia, udah di oke aja. Nah, saya Pak membuat ini nggak hanya sendiri. Saya minta second opinion kayak dokter ya. Saya nggak cerita ini konsepnya. Saya dengerin aja gitu. Dia yang ngomong. Oh, like Jesse. Oke, bener. Nah, istilah ini malah dari dia nih. Ini kayaknya lazy singing ya. Saya baru ingat. Oh iya, lazy singing ya. Kayaknya nyanyi agak malas-malasan gitu. Oh, ternyata itu justru dari si Erwin. Ya udah. Nah, terus ada insert. Ini ada solo rapper. Ini anak muda. Nah, kenapa saya masukkan ini? Karena gini. Pertama, di wakaf ini, itu ada yang namanya wakaf orang anak-anaknya untuk siapa? Untuk orang tua. Nah, si anak rap ini mewakili generasi milenial. Sebelum milenial ya, yang milenial ya. Ya apa? Yang ingin memberikan wakaf kepada orang tuanya. Gitu. Walaupun nge-rap, tetap konsepnya musiknya nge-blend, bukan nge-rap yang udah yang meledak-meledak gitu enggak. Nah, terus ada juga suara wanita. Nah, ini supaya apa? Mewakili aja sih sebenarnya dari kaum perempuan gitu. Dan juga supaya lagu itu ada dinamikanya, Pak. Jadi kalau dalam bahasa saya ke Erwin itu supaya kelihatan lebih magis gitu. Nah, ini. Dan di ujungnya baru harmoninya keluar. Jadi memang tuh lagu itu semakin ke belakang tuh, Pak Zul, dia semakin naik. Oke, lewatin lagi. Nah, lagu ini akan kita pakai buat apa? Buat TVC. Buat back sound. Dari lagu ini ada 5 bagian yang bisa kita ambil, Pak. Pertama full track
Song semua lagu 4 menit. Tapi ada bagian-bagian, misalkan bapak-bapak ini mau bikin TikTok ya. Kasih background. Ini aja pilih nih. Rata-rata ini cuma nggak nyampe 30 detik. Ya, yang ke-1, yang kedua, ketiga, keempat. Nah ini bisa dipilih. Sesuai dengan apa? Sesuai nanti ngomongnya di sosial media dengan apa. Makanya saya bilang, yuk sama-sama kita gunakan sosial media. Dan bahkan saya sempat bilang Pak Zul, setiap orang yang mengupload video, di situ kan ada linknya. Linknya ini langsung relate ke admin. Jadi ketika orang daftar, bukan daftar di Pak Zul, bukan daftar di admin, tapi daftarnya pakai link yang ada yang mengupload. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak Ibu ini membuat video yang keren banget, yang touchy, kemudian orang tertarik, langsung klik daftar, berarti kan apa? Otomatis masuk ke di undernya Bapak Ibu sekalian. Ya, dan saya pikir ini perlu kita manfaatkan. Kenapa? Karena waktu kita terbatas, Pak. Emang kita bisa jalan keluar daerah segala macam, kan susah. Tapi dengan video itu, mudah-mudahan, nah ini bisa kemudian bisa membangkitkan semangat orang. Nah, tinggal nanti kita pelatihan, Pak Zul. Ya, kebetulan saya bilang tadi, saya kemarin belum lama ini melatih ada 500 orang public speaking dakwah. Para penyuluh dan para ibu-ibu pemajelis taklim. Nah, untuk apa sih? Kalau membuat video, ya itu tuh bahasanya enak gitu ya. Kemudian dari komposisinya juga bagus dan nggak usah pakai kamera segala macam. Gunakan handphone sendiri, ngedit di handphone sendiri, upload di handphone sendiri. Nah, tinggal nanti sistemnya. Apakah kita mau uploadnya melalui admin atau uploadnya masing-masing. Tapi bayangan saya sih 2 ya. Satu di sosial media sendiri, satu upload di apa namanya, di TikTok. Dan TikTok sekarang memang ternyata bisa menghasilkan duit juga loh Pak. Saya belum mengoptimalkan aja, teman saya udah mulai ngajak-ngajak. Saya bilang, dapat duit juga nih, gitu. Sekian dolar gitu ya, 0, baru 0, sebelum mulai. Oke, nah sekarang saya ingin kasih dengar, ya lagunya. Sebentar Pak. Ini lagunya yang pertama, bukan yang sebelumnya. Mundur dulu. Oh ya. Nah ini nih. Nggak masuk suaranya. Oh ini nih, sorry. Ininya dulu bentar. Ini nih. Ini nih. Nah itunya. Bukan Epson. Dia masuknya speaker harusnya. Ini nih. Ini apa ini? Speaker ini. Realtek. Nggak, coba kita ganti lagi. Nggak ada ini Pak, pakai ini bisa kok. Bentar, kemarin bisa. Coba coba itu Pak. Coba itu. Coba tes. Epson itu apa tuh? Epson ini kesini nanti. Oh ya bukan ya. Ya ada Realtek sama itu sih sebenarnya. Coba speaker audio, harusnya speaker audio bisa. Ini betul. Coba speaker audio lagi, coba. Coba saya buka jangan dari sini. Aduh, Pak. Sama ya dari sini. Nggak ada colokan kecil ya? Tata. Apanya? Oh, punya kamu? Ada. Bentar. Oh, yang PPE tadi? Iya, pakai yang tadi. Coba dikirim. Nah, ini? Sini. Oh, ya masuk. Mau dari PPT lagi, Pak. Jadi itu aja di PPT.
Ini ya, jangan ini speakernya kualitasnya agak agak cempreng ini. Nggak apa-apa, yang penting pada dengan dan mengalir pahalanya walaupun kita tiada. Ya, boleh tepuk tangan dong. Coba Mbak, yang bagian terus. Ini ada minus one-nya, Pak. Jadi minus one itu ada, ini yang mana? Bagian yang setelahnya? Ini, oh yang Terus. kemarin itu ya? Terus lagi. Habis ya? Nggak ada lagi. Ini ada dua kan yang gini? Ada dua nggak? Ini apa nih? Ini nih atasnya. Nah, oh bukan ya? Oh ini nih. Nah ini nih. Ya, setel. Ini yang minus one.
Nah, itu nyalain. Benar. Dia laki-laki nggak bisa penuh ya suara. Nah ini cara nyanyinya lazy singing. Ada harta yang kan dibawa saat tiada. Putuslah semua anak manusia kala tiada. Terus bagaimana? Apakah bekalnya bagi manusia yang kembali pada Allah? Ada rahasia amal yang kekal selama-lamanya, yang terus ada walaupun kita telah tiada. Apa? Wakaflah namanya, siapapun bisa ikut mengamalkannya, yang miskin atau yang kaya. Nah, gitu Pak. Wah, Jesse banget ya. Allah akan mengganti, membeli semua yang kita beri dalam wakaf yang murni, dengan imbalan yang tinggi. Allah akan mengganti, membeli jiwa harta manusia yang ikhlas menyampaikannya kegedean dengan imbalan surga. Orang tua sudah tiada. Ini agak-agak Ermi kulit dikit lah gitu ya. Kurin Ari kali dia taruh. Siap. Nah ini dibuat gini Pak, strut, nah terus naik di sini nih. Oh, wakaflah namanya, siapapun bisa ikut mengamalkannya, yang miskin atau yang kaya. Wakaf sebutannya, luas manfaatnya, mengalir pahalanya, walaupun kita lah tiada. Itu kira-kira. Nah, saya ingin kembali lagi Mbak, yang bagian-bagian mana tadi? Yang bisa diambil, nah ini nih. Coba tarik satu-satu. Tadi yang paling. Nah, ini yang pertama. Nah, ini bisa diambil nih. Bagian ini doang. Tarik satu-satu. Aduh, belum selesai. Ulang-ulang. Pencet. Satu-satu ya. Kelarin dulu. Lah. Itu dulu. Tak, satu. Nah, udah taruh. Sampai habis. Sebagai wujud cinta dan baginya kepadanya, bukan hanya sebatas doa, tapi pahala yang terus mengalir hingga kiamat tiba. Untuk Rasul segera saya,
Itu memang kalau itu Pak. Tapi geran nanti kan kita bantu teks. Nah, jadi segitu. Nah, ini Pak, ini bisa diambil. Kenapa saya bilang ini adalah mewakili anak-anak milenial sekarang. Emang sih dia nyanyi. Nanti kalau yang mau bikin video klip boleh siapa aja Pak. Anaknya antum atau siapa gitu ya. Tapi ikutin gaya itu. Kenapa Pak Irlon? Kenapa? Ya, enggak kalau akustik bos, terlalu keras. Ya. Sekarang gini, makanya nanti didengarnya pakai ini nih. Supaya bisa apa, ini suaranya memang di high banget ini. Jadi speaker ini dia terlalu cempreng. Jadi dia low-nya nggak dapet. Ya, jadi cuma treble-nya doang nih kenceng banget. Nanti kalau didengerin pakai itu, insya Allah ada balance. Nah itu yang satu pertama. Yang kedua Pak? Nah ini ngambil yang ujung. Luas manfaatnya, mengalir pahalanya. Kebayang nggak ini mau dibikin apa coba? Ini kan Pak, cover sedikit gitu. Ya kan? Itu tadi liriknya apa? Luas manfaatnya kan? Wakaf ini tidak hanya kita bicara mengenai wakaf kuburan. Tapi banyak sekali manfaat berwakaf. Ada yang namanya wakaf tunai. Ada yang nama wakaf itu buat dunia pesantren. Ada yang untuk pendidikan. Nah jadi wakaf ini memang luar biasa. Ibadah yang sangat luas. Bisa mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dan wakaf adalah jaminan kita untuk nanti kita akan mendapatkan pahala yang mengalir sampai akhirat. Saya lagu tadi. Yang tadi yang kedua, wakaflah. Bukan yang ini, yang kedua tadi. Paham gitu ya? Oke, udah. Oke, sekarang yang tunggu selesai dulu. Dia tiban-tibanan soalnya. Jadi maksud saya, kita tuh memang membuat ini Pak. Saya berpikir tuh bagaimana ini nggak mubazir gitu. Nggak mubazir maksudnya, setiap bagian itu bisa kita ambil, ya kita gunakan untuk backsound kita masing-masing. Makanya kenapa di situ perlu ada suara perempuan, ada nge-rapnya, ada yang choirnya, ada yang solonya. Karena nanti di sini akan mewakili perasaan kita ketika kita dalam berbicara. Nah, bisa dia sebagai backsound dan itu tidak sampai 30 detik. Gitu. Nah, apalagi kalau sudah jadi video klip, itu tinggal dipotong aja. Bisa begitu. Atau tempel video-video yang lain dengan suara yang tadi. Nah, jadi ini maksud saya adalah kita manfaatkan juga media sosial di samping memang ya offline penting banget ya. Ya saya juga sudah mulai bergerak di Wazul. Tadi mungkin hari Minggu ini mau ketemu sama Erwin, sama apa namanya, ya, Irdon, sama Usnur. Usnur udah mulai ini juga udah daftar kan dia ya, gitu. Nah kita sama-sama lah Pak. Kita kan tidak tahu rezeki itu. Saya hanya belajar dari kisahnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i ya. Nah ini kan luar biasa beliau ini. Kata Imam Malik apa coba? Kalau memang sudah dapat rezeki itu, kalau Allah sudah kasih, kita tinggal tawakal aja deh. Yakin kepada Allah, rezeki itu akan datang. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Ya nggak bisa dong gitu ya, muridnya. Rezeki itu harus kita jemput, kita ikhtiarkan. Kalau nggak ikhtiar, bagaimana gitu? Burung aja, kalau dia di kandang doang nggak dilepas, dia nggak akan dapat makanan. Maka dia harus lepas pergi ke sana. Akhirnya bubarkan yang satu. Di tengah jalan Imam Syafi'i begitu pengen pulang ngelihat ada orang yang lagi panen kurma ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Kurma apa-apa gitu ya. Anggur Pak ya, permen anggur. Oh ada apa ini? Panen anggur. Boleh saya bantu? Ya udah silahkan. Ketika dia membantu panen anggur, akhirnya setelah selesai itu, maka dia mendapatkan hadiah berupa anggur tadi. Dia balik deh itu ke gurunya Imam Malik. Ya dengan bangganya dia pengen ngomong kan. Nih buktinya bahwa saya ini terbukti loh. Kata-kata saya kalau ingin mendapatkan sesuatu harus ikhtiar dulu. Saya bekerja, membantu orang memanen. Akhirnya saya mendapatkan
bonus, mendapatkan bagi hasil ataupun mendapatkan imbalan berupa anggur tadi. Dia bicara seperti itu sama Imam Malik. Imam Malik senyum. Benar apa yang kamu lakukan. Tapi kan benar juga apa kata saya. Saya pengen anggur, saya diam aja nih. Ternyata Allah mendatangkan anggur itu melalui kamu, gitu kira-kira. Nah, mudah-mudahan ntar di tim gitu aja ya, Don. Kok kayaknya nggak akan jadi Imam Malik aja deh fungsinya. So tahu menjadi Imam Malik siapa lu katanya. Bukan menjadi Imam Malik, maksudnya menjadi kita tuh ada bagian-bagian yang memang kita atur. Begitu ya Pak ya. Nah jadi mudah-mudahan ini menjadi tim yang solid. Tadi luar biasa memang saya pikir ketika kita sama-sama untuk bergerak dan satu hal Pak. Ini terakhir mungkin ya. Mental sih sebenarnya. Ya. Saya mengambil contoh dulu saya di Dompet Duafa, saya termasuk orang yang generasi as-sabiqun al-awwal di Dompet Duafa. Kenapa kemudian orang seringkali ketika menjadi amil itu kayak orang ini minder. Kalau bahasa Belanda itu minderwaardig kata orang tua saya. Ya. Jadi ketika menghadapi muzaki itu kayaknya memelas-melas. Saya bilang sama dia, loh, kalian ini jangan begitu. Ya, harus dia di switch. Ya pola pikir kalian. Kenapa? Loh, kalian ini mendatangi muzaki bukan kalian minta, jangan salah. Kalian itu bukan minta-minta, kalian itu memudahkan muzaki itu untuk masuk surga. Masa diajak masuk surga nggak mau? Nah, jadi mental ini yang dibangun. Sama berwakaf juga begitu. Jadi bodoh amat orang itu mau ikut. Dan gini Pak, tolong kita ya, kadang-kadang kan kita suka melihat penampilan nih. Kayaknya penampilan begini duitnya banyak, padahal belum tentu. Saya kenal beberapa orang yang penampilannya biasa, tapi luar biasa gitu. Nah seringkali kita tertipu. Dan itu kebiasaan manusia. Saya dulu sama Pak Hotman almarhum, Pak Hotman Zaidul Arifin, kalau ada yang kenal, itu sering saya tes case tuh. Saya bawa mobil ya, ke hotel nih. Dulu Hotel Sahid ya, tempatnya Pak Hotman itu. Saya parkir, bawa gua box, satpam mau coba. Wah, gayanya galak bener. Di hari yang lain, saya pakai mobil Mercy nih. Mobil Pak Hotman sih. Wah, silakan Pak, orangnya sama. Mobilnya doang yang beda. Artinya apa? Orang itu sangat melihat dari cover. Padahal yang kita tahu, ya penampilan orang itu tidak selalu menunjukkan, ya apa coba? Ya seberapa bonafitnya dia. Jadi ketika dalam wakaf, kalau saya kepada siapapun cerita, bodo amat. Ya, karena jangan sampai kita menutup diri kita sendiri nih. Wah, kayaknya dia nggak cocok buat cerita wakaf nih. Orang hidup aja susah mau ditanya wakaf gitu. Padahal kan bukan begitu. Nah, jadi saya kira mungkin itu. Baik, saya kira cukup. Jadi ini hanya saya tadi menyampaikan tugas saya adalah membuat membangun sesuatu yang untuk mensupport ya sebagai supporting untuk kita bisa berselancar di dunia maya ataupun dunia digital. Baik, saya kira sementara dari itu Pak ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus dulu untuk Ustadz Agus Edward. Oke. Jadi maksud tujuannya apa? Ini sebelum pulang ya, udah mau pamit ya. Teman-teman semua ya, kita tahun ini harus berbeda. Ya, tahun ini kita akan adakan seminar-seminar wakaf. Seminar wakaf kita nggak lagi biasa ya. Kita akan adakan cara besar nih. Ada Ustadz Valentino Dinsi, ada Ustadz Agus. Kita kolaborasi nanti. Yang penting teman-teman mau mengundang calon wakif ya. Mengundang calon wakif, nanti saya akan bicara tentang wakaf, saya akan bicara tentang menyentuh dari sisi hatinya, memainkan hatinya dengan lagu, dengan apa hipnotis. Ustadz Valentino Dinsi juga ahli ini juga ya, hipnotis juga ya. Jadi ya saya belajar dulu saya megang waktu training di Palembang, saya nggak bisa gerakin tangan itu karena ucapan beliau itu gitu ya. Luar biasa banget. Nah, kita punya banyak orang potensial. Ya bagaimana yang penting teman-teman ya. Ini kan kita ngajak orang kepada kebaikan. Nah, kita akan adakan seminar. Yang penting teman-teman siap mengundang orang, hadirkan orang. Ya, kita akan acarkan di hotel. Kita buat suasana bagaimana nanti penjelasan wakaf ya. Kita akan tampilkan lagu wakaf, lagu dan segala macamnya ya. Setelah itu kita langsung closing ya. Closing orang untuk buat wakaf pada hari itu juga. Itu ya teman-teman ya. Oke. Cara saya itu saja ya, teman-teman ya. Jadi ini kita ada di satu tempat ya, bagaimana kita punya misi yang mulia. Satu, membantu umat punya wakaf dengan cara mudah, ringan, ya, nilainya optimal, ya.
dan sekaligus mereka punya waris. Yang kedua, kita bantu yayasan lembaga umat untuk mendapatkan dana wakaf. Yang ketiga, kita bantu orang-orang yang kita ajak ke sini. Ya. Jadi teman-teman tugasnya satu aja, setiap Jumat ajak ke sini. Ya, ajak orang baru. Ya, jangan terlalu lama teman-teman hilang, please deh. Ya, 2 minggu teman-teman nggak hadir ke sini hilang energinya. Ya, 3 minggu teman-teman nggak hadir ke sini udah lenyap itu. Sebulan teman-teman nggak datang udah hilang udah. Ya, setan lebih kuat menggoda teman-teman untuk tidak melakukan aktivitas. Maka perlu setiap minggu sekali aja teman-teman hadir di sini. Ya, kita cas lagi, dan gunakan kesempatan setiap Jumat ini undang orang baru. Ya, kalau datang ada orang baru, dia tertarik, dia buat wakaf, dia jadi tim kita dan seterusnya. Sudah cukup ya? Oke, saya kembalikan kepada Mbak Mila, silakan. Itu Bang Cempernya bos, kira tapi itu enggak udah gue ini. Aman udah. Aman. Insyaallah menjadi energi kekuatan kita untuk mulai hari ini. Baik lewat WA SMA juga gue baca, tapi kalau SMA sih nggak pas lah. Nah 23 gue SMA 70. Kalau tadi kita dapat energi itu untuk membangkitkan semangat kita lagi, mungkin yang kemarin udah tergoda gitu. Ya cuma di rumah aja atau ya ini mau buat nih masih ada maksudnya. Ini gue ke Singapura 1, 2, 3. Masih itu diminta buat Singapura Muslim Festival. Jadi udah mulai internasional, alhamdulillah. Jadi yang diundang itu gua sama Dasar Tata. Kembali, boleh ini untuk menutup sesi acara hari ini. Ya. Boleh ya. Baik kepada Ibu dan untuk menutup majelis ilmu di hari ini, kiranya saya dengan sangat minta untuk Ustaz Valentino untuk menutup. Udah pas itu. Mau pakai kursi mau berdiri? Saya diri aja nih. Boleh Ustaz kenalkan diri juga sama Ustaz biar pada kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Valentino Dinsi. Teman-teman boleh buka di Google siapa Valentino Dinsi? Orang top itu ya. Baik. Oh gitu. Baik, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Kita awali dengan Fatihah. Niatkan sambil membaca Al-Fatihah, niatkan masing-masing. Yang punya utang, niatkan agar utangnya lunas. Yang sakit, niatkan sakitnya sembuh. Yang pengen punya rumah, niatin punya rumah. Yang pengen pergi haji, niatin punya haji. Ya, apapun niat kita, bacalah Fatihah itu dengan satu niat. Insya Allah, Allah kabulkan permintaan kita, doa kita. Ala haziniyah wa riniyatin sholah ila hadratin Nabi al-Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Hamid ya Aziz ya Ghaffar ya Fattah ya Manan Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusrikun Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La halla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbil fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah persetujuan dengan pemanjatan doa, saya mohon izin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada fasilitas tujuan kata saya khususnya yang telah berkenan di hati Bapak dan Ibu, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.